Dari 2 tahun tuh udah di semata kan. Udah lihat emosi kok. Cuma sebenarnya kalau kita lihat kayak nggak ada hubungan gitu kan. Tapi sebenarnya kayaknya kalau dari saya sih kayaknya sangat pengaruh ya. Silakan menggunakan headset untuk mendengar suara lebih jelas. Jadi kan ini kan kayak challenge dari Kak gitu kan, disuruh bikin karya yang besar gitu lah. Terus ini sketsanya ini jadi kayak saya itu kayak sketsa karakter saya gitu kayak. Terus kalau udah desainnya itu lanjut ke sketsa pertama buat ke karya yang besarnya. Sebenarnya sih saya lebih suka karya yang ini ya daripada maksudnya posingnya gitu. Tapi ya karena karya besar gitu ya lumayan susah kan, harus lihat komposisinya dari jauh gitu, harus konsisten gitu lah. Tapi saya itu juga belajar buat tekstur. Jadi saya awalnya itu start dari sini gitu kan, kayak teksturnya masih gimana gitu, kayak nggak rapi gitu lah. Terus saya pindah ke teksturnya itu kayak yang lebih kayak satu kayak lebih pelan-pelan gitu lah. Terus ya kayak itu sih, saya juga harus nentuin itunya cahayanya datang dari mana atau gelap terangnya juga harus dikontrol gitu. Jadi saya kayak awalnya kan saya tuh kalau gambar tuh suka bingung mau naruh cahayanya dari mana gitu. Jadi saya coba bikin kayak bintang gitu lah, kayak sumber cahayanya. Terus susah nggak bikin gambar? lumayan sih. Pas mindahinnya gimana? Nah, yang paling penting sebenarnya proses mindahinnya ya, dari gambar kecil terus ke gambar besar. Apa yang Audrey dapat gitu kan? Jadi kayak harus confident lah gitu. Oh, keren. Jadi kayak kalau kayak garisnya tuh kayak malu-malu gitu, kayak jadi gimana gitu rasanya, kayak kurang gitu. Oh, oke. Harus sering maju mundur ya, ngeliat jauh gitu ya. Aku sih kayak ambil referensi gitu lah dari gambar, terus kayak kan kayak kosong gitu lah. Terus ya cari referensi, terus saya kayak itu kayak tulang gitu lah. Tulang tapi kayak random gitu lah. Audrey ya? Ini malam-malam ya Audrey ya? Maksudnya itu di belakang itu apa, langit malam bukan? Bukan sih, pohon. Oh itu pohon yang belakang? Pohon. Oh. Tekstur arsipnya ini banget ya, asik banget ya. Cuman itu dia yang mungkin kayaknya harus maju mundur. Iya. Dulu sampai duduk di lantai. Iya. Itu emang kalau mau latihan arsip kan emang harus digambar gede sih ya. Iya, betul. Dia lebih peka kan. Iya. Kalau gambar kecil dia terlalu kecil. Iya. Harus bisa ini bidang yang luas. Iya. Iya ya, ketika ini value-nya nanti. Oh itu kayaknya kaca patri ya di belakangnya ya. Kayak church gitu bukan? Oh. Kayak kotik-kotik. Tapi kan lanjutin dari yang kemarin, kalau dia kan bilang ke saya pengennya lebih surrealis katanya kayak gitu. Jadi ya pemahaman surrealis saya kasih gitu kan, tapi maksudnya terserah dari Audrey. Surrealis kan surrealisnya kan versinya dia itu seperti apa kayak gitu kan. Jadi makanya agak sedikit
anime kayak gitu kan, ya nggak apa-apa, masukin aja saya bilang kayak gitu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang apa namanya yang harus begini, enggak, masukin aja semua gitu kan kayak gitu. Sebenarnya saya itu suka style yang surrealis karena kayak lebih bebas gitu kan. Apapun yang ada imajinasi taruh aja gitu. Kalau kayak terlalu realistik gitu kayak terlalu berani gitu lah. Kalau Audrey suka ini apa? Baca manga atau anime? Kadang-kadang sih. Oh, kadang-kadang. Tapi lebih karena saya tuh lebih suka gambar anime itu karena stylenya kayak lebih simple. Tapi juga kayak agak realistik gitu. Kaget nggak bisa gambar segede gitu? Kalau mau lihat film aku kaget ya, kalau di kecil-kecil karyanya lucu-lucu tiba-tiba. Tapi kalau saya di waktu waktu kan kayak suka lihat tutorial gambar gitu. Atau yang dari kecil kayak kasir gitu, ada bikin form gitu, kayak bentuk-bentuk gitu. Terus ya terus saya bisa jadi lebih bagus itu. Sama style saya juga udah lebih improve dari anime gitu ya. Anatominya juga udah lebih gitu. Saya jadi pindah ke lebih yang realis, semi realis. Oke. Coba belajar sendiri dari YouTube. Lihat campur sendiri, coba-coba. Lebih suka digital apa ini? Digital mah enak ya, tinggal ando, habis itu udah ando. Lebih rapi. Kalau ini susah ya, udah salah, ya udah harus di gampang kotor ya. Tapi memang melatih ini ya, kesabaran, fokus ya. Iya, betul. Juga lebih bisa, kadang-kadang kita kalau kayaknya jelek, maunya diulang gitu. Tapi kalau ngantuk ini ya, maksudnya kayak bisa apa sih, mau bertahan untuk memperbaiki sedikit. Iya, betul. Nah, saya lihat Audrey progresnya dari kecil tuh dari situ sih, maksudnya dari apa sih namanya, awalnya itu kan pencarian musiknya dia gitu ya. Dari ini sih kayak apa sih, pengendalian emosi kok dari karena dari umur 2 tahun ya kayak 2 tahun dari 2 tahun tuh udah di semata sih kali di 2 tahun dari umur 2. Waduh. Kita lihat Audrey yang lucu-lucu, kadang lucu-lucu tiba-tiba kayak gini. Surprise. Jadi emang kalau saya melihat itu sih kebanyakan progresnya justru dari art itu, dari apa, ke pengendalian emosi. Sangat improve sih. Iya betul. Cuma sebenarnya kalau kita lihat apa kayak nggak ada hubungan gitu kan. Tapi sebenarnya kayaknya kalau dari saya sih kayaknya sangat pengaruh ya. Zaman umur 2 tahun itu kan masih tantrum ya, jadi kayak merasa gambarnya. Kalau dia sudah suka gambar tuh dari umur 2. Tapi kalau gambarnya nggak sesuai itu suka jengkel gitu. Salah ya. Dibuang. Wah, semua cat apa dibuang gitu. Makin kesini kan makin bisa ini ya. Kadang-kadang nggak sesuai maunya, tapi mau gitu sampai segede ini kan emang nggak gampang ya. Iya. Dengan satu-satu lagi ya. Resiliennya juga terlatih juga lama-lama. Sebenarnya kalau saya sih kayak gambar kan suka ada yang bisa, ada yang jelek, ada yang bagus. Jadi tapi kalau saya yang jelek itu biasa saya simpen aja gitu. Kan kayak nunjukin progresnya kayak gimana gitu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu. Oke.
buat contoh gitu, kalau ngajarin teman gitu kan suka bilang, oh gambarnya bagus banget gitu, kayak talented banget gitu. Padahal progres gitu. Masih lihat ini gambar aku pertama kali kayak gini gitu kan. Dan bukan gambar jelek ya, belum selesai kan. Belum selesai. Tapi emang kalau di rumah tuh gambar-gambar dia tuh masih dikumpulin sih Kak. Hmm. Dari zaman dulu dia pertama kali pegang pensil itu masih ada. Cuma memang karena banyak, dia sortir sendiri. Oh. Nih sortir. Dia suruh sortir sendiri mana yang dia mau keep, mana dia mau buang. Tapi coretannya tuh memang banyak sih. Ya kan kalau kayak orang zaman sekarang itu kan kalau kayak lihat gambar itu kayak, kalau coba gambar itu kayak susah banget gitu. Iya. Mending pakai AI gitu. Iya. Gitu kayak. Langsung keluar kan. Tapi kalau art tuh kan kayak mau gambar itu karena apa gitu, kalau kayak rasanya gitu lah, mau cobain gitu lah, mau coba kayak coba-coba dari seneng-seneng aja gitu, bisa sampai sebagus ini gitu, atau bisa lebih tinggi gitu. Oh, oke. Itu statementnya. Itu statementnya. AI-nya AING ya. Aing gitu. Jadi ini gambar kamu paling gede yang pernah kamu bikin? Gede gitu. Gede banget sih. Ya sempat ingat dulu yang dia bikin kucing ya. Iya. Bikin kucing kan pakai oil painting ya. Iya. Yang apropriasi dari karya-karyanya apa? Yang Da Vinci. Nah. Terus Scream kayak gitu-gitu gitu kan. Tapi diganti mukanya jadi kucing semua. saya kepengen sih kayak mau rekreasi lagi gitu. Oh gitu. Oke. Hadirin di sini dong. Si kucing lah Si ya. kucingnya. Hadirin, semua ada yang udah kamu bikin di satu karya yang besar, ada semua kayak gitu. Jadi pas nanti begitu di pamerannya, jejaknya masih tetap ada kayak gitu. Kalau saya sih habis kali ini kayak mau belajar perspektif ya. Perspektif. Soalnya kalau yang terlalu rapi itu saya itu kurang suka gitu kalau belum mimpi gitu, kayak garisnya lurus itu susah kan konsistensi. Kalau ini kan kayak dari depan gitu lah. Kalau perspektif kan kayak ada kayak dari sudutnya Iya. gitu lah. Lebih challenging gitu. Oh, oke. Berarti nextnya ke Gambar perspektif, terus habis itu ada orang, ada apa gitu ya. Tapi masih nyambung kan dengan tema ini? Oke. Itu gede lagi karyanya? Dari kecil. Dari kecil dulu, oke.